Di jantung Pulau Jawa, dua peradaban besar berdiri kokoh, namun terperangkap dalam jurang ambisi yang tak pernah padam. Ini bukan sekadar kisah politik, tapi gejolak hati para bangsawan. Di satu sisi, ada dinasti Sanjaya kuat, berwibawa, pemuja Dewa Siwa. Di sisi lain, dinasti Shailendra bijaksana tercerahkan, pembawa ajaran Buddha. Dua dinasti besar. Tapi hanya ada satu pulau, dan tanah Jawa terasa terlalu sempit untuk keduanya. Ketegangan di antara mereka bukanlah bara kecil, melainkan api besar yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Di lorong-lorong istana, para bangsawan saling berbisik, membandingkan warisan leluhur, mengukur luasnya pengaruh. Iri hati menusuk di balik ajaran luhur. Bahkan dalam setiap doa yang dipanjatkan, terasa ada persaingan tak terucap di bawah langit Mataram yang sama. Lalu muncullah Rakai Pikatan, sang pewaris takhta Sanjaya, seorang pangeran yang cerdas dan penuh perhitungan. Namun, matanya menyimpan bayangan masa depan yang penuh tantangan. Ia mengambil langkah yang oleh banyak orang dianggap sangat berani, bahkan nekat, menikahi Pramodawardhani, putri mahkota dari dinasti Shailendra. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, melainkan sebuah perjanjian strategis yang dirancang untuk meredakan ketegangan selama puluhan tahun. Pernikahan ini seharusnya menjadi jembatan perdamaian, namun nyatanya ia hanyalah sebuah ikatan rapuh di atas jurang permusuhan. Reaksi terhadap penyatuan dua dinasti ini adalah kegelisahan yang tersembunyi. Para bangsawan Sanjaya merasa tradisi mereka terancam oleh pengaruh Buddha. Sementara itu, para pemuka agama Shailendra menuduh Pramodawardhani telah mengorbankan keyakinannya demi mahkota kekuasaan. Di tengah riuh bisikan inilah muncullah Balaputra Dewa, adik dari sang pengantin wanita. Di matanya, pernikahan itu adalah sebuah penghinaan tertinggi terhadap keagungan dinasti Shailendra. Di balik senyum palsu persatuan, Balaputra Dewa mulai menabur benih ketidakpuasan. Ia mengumpulkan mereka yang hatinya menyimpan rasa tidak senang, mereka yang merasa diabaikan, dan mereka yang percaya bahwa dinasti Shailendra adalah pemilik sejati takhta Jawa. Kecurigaan menjalar di seluruh negeri, bahkan di dalam dinding istana pun terasa ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-gerik. Rakai Pikatan bukanlah raja yang naif. Ia tahu bahwa kekuatan senjata tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah keluarga yang rumit ini. Ia memilih solusi lain, sebuah solusi yang membutuhkan pembangunan dan waktu. Ia memerintahkan pembangunan sebuah kompleks candi raksasa yang kelak kita kenal sebagai Prambanan. Ini bukan sekadar persembahan agung kepada Dewa Siwa. Ini adalah sebuah deklarasi kekuatan Sanjaya, sebuah pesan tersembunyi yang diukir dalam batu bahwa dominasi Hindu akan berdiri kokoh di atas persatuan yang rapuh ini. Balaputra Dewa dengan kecerdikannya memutarbalikkan kenyataan itu menjadi sebuah seruan yang membakar semangat. Kepada para petani yang lelah, ia berbisik bahwa pembangunan candi itu adalah beban berat yang tak tertanggungkan, sebuah upaya yang hanya akan menguras tenaga rakyat demi kemegahan semu seorang raja. Tak lama kemudian, kelangkaan pangan mulai menjalar, disertai kerusuhan di berbagai daerah. Desa-desa menolak membayar pajak, dan api ketidakpuasan terhadap istana tumbuh dengan cepat, menyebar seperti ilalang kering di musim kemarau. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya di lokasi pembangunan yang seharusnya sakral. Di bawah bayangan relief-relief dewa yang belum selesai dipahat, Rakai Pikatan diserang dalam sebuah penyergapan licik. Konflik pecah tepat di atas fondasi candi yang sedang dibangun. Pada saat itulah ia mengerti
Perang saudara adalah sebuah kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Dan konflik ini adalah konflik melawan keluarganya sendiri. Melawan adik iparnya yang matanya kini dipenuhi api ambisi untuk merebut takhta. Medan pertempuran adalah sebuah kekacauan yang mengerikan. Balaputra Dewa dengan semangat membara, memimpin pasukannya yang bertekad kuat, melawan disiplin dan strategi tentara Mataram. Debu, keringat, dan teriakan menjadi melodi perang di bawah matahari yang membara. Akhirnya, di tengah kekacauan itu, kedua pemimpin berhadapan. Rakai Pikatan yang lebih tua dan jauh lebih berpengalaman dalam strategi militer, berhasil mendesak dan mengalahkan Balaputra Dewa. Pedangnya teracung, siap mengakhiri pertarungan ini untuk selamanya. Namun, di saat yang paling menentukan, Rakai Pikatan menahan diri. Ia tidak mengambil nyawa adik iparnya. Dengan suara parau karena pertempuran, ia berteriak bahwa Jawa adalah tanah mereka bersama dan siklus kekerasan dan balas dendam ini harus segera dihentikan. Balaputra Dewa memang diampuni, namun ia harus menerima hukuman terberat. Pengasingan, dibuang jauh dari pulau Jawa yang ia cintai. Ia berlayar menyeberangi lautan menuju Sumatera. Di sana, dari benih tekad dan ambisi yang tidak pernah padam, ia justru berhasil mendirikan sebuah kekaisaran maritim baru yang sangat besar dan kuat. Sriwijaya, sebuah ancaman baru kini membayangi Jawa dari seberang lautan. Sebuah bayangan yang tercipta dari sebuah pengampunan yang menyimpan dilema besar. Namun, di Jawa, perdamaian yang didapat dari pertarungan itu terasa sangat rapuh. Kesedihan para janda dan tangisan anak yatim piatu korban perang masih terasa di setiap sudut istana. Suatu hari, seorang resi bijaksana bernama Walmika datang memperingatkan Rakai Pikatan. Sang resi berkata, "Paduka Raja, kedamaian yang dibangun di atas pondasi yang kuat sekalipun tidak akan pernah bertahan tanpa dukungan hati rakyatmu. Engkau harus membangun jembatan persatuan. Engkau harus membayar harganya." Maka Rakai Pikatan melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh raja manapun sebelumnya. Ia mengadakan sebuah upacara agung bernama Samaya Dharma, sebuah sumpah suci, di hadapan ribuan rakyatnya. Di pelataran Candi Prambanan yang baru saja selesai dibangun, ia melakukan sebuah pengorbanan terbesar. Sang raja berlutut, menanggalkan mahkotanya, dan menyatakan dirinya sebagai pelayan rakyat. Ia meminta pengampunan atas pertumpahan darah yang terjadi dan memohon agar semua orang bersumpah untuk melupakan perselisihan lama. Ini bukan sekadar sumpah. Ini adalah ritual pembersihan jiwa, sebuah pengorbanan harga diri seorang raja demi menebus konflik yang telah memorek porondakan negerinya. Mataram kuno lahir kembali, bukan dari kekuatan seorang penakluk, melainkan dari pengampunan yang penuh pelajaran. Candi Prambanan yang awalnya dibangun di atas ambisi kekuasaan, kini mendapatkan rohnya sebagai lambang kesatuan yang dibangun di atas harapan. Namun, sejarah selalu meninggalkan jejaknya. Ingatlah, ketegangan dengan Sriwijaya, buah dari pengkhianatan dan pengasingan Balaputra Dewa adalah sebuah tantangan yang akan terus menghantui Mataram. Menunggu waktunya untuk kembali memengaruhi takdir Pulau Jawa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik kemegahan sebuah mahakarya seringkali tersimpan cerita tentang cinta, darah, dan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengungkap misteri sejarah Nusantara bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.